kami kembali di Rakyat Memilih. Ada Mas EF Pulovata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dalam Keep Talking atau Kang EF Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang pemakjulan Presiden. Ini topik yang sangat ramai diperbincangkan saat ini. Ada petisi 100 misalnya yang menuntut pemakjulan Presiden. Profesor Saiful Mujani juga sudah menegaskan keinginannya sebagai warga negara agar Presiden dimakzulkan. Ada banyak alasan yang disebutkan, seperti misalnya Presiden Jokowi telah melakukan penyelewengan kekuasaan secara masif, terstruktur, dan sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi Indonesia. Pada saat yang sama, ada argumen yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi Ada inhalasi kucing di Permasan Jakarta. Terima kasih Tom dan Ben, ada Kota Jakarta. Banjir, harga kebutuhan mahal, kemacetan, lapangan kerja, keamanan dan ketertiban lingkungan hidup, kemiskinan lainnya, dan tidak jawab atau tahu yang harus segera diselesaikan. Kemacetan, harga kebutuhan mahal, pengangguran, biaya pendidikan dasar, biaya berobat, banjir, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lainnya. Semester pertama tahun 2015 bulan Maret 390,92 ribu jiwa. Kedua bulan September 360,67. Semester pertama 2016 bulan Maret 384,30 ribu jiwa. Bulan September 385,84 ribu jiwa. Kriminalitas 44,304 kasus. 43,149. Angka partisipasi murni pendidikan SMA tahun 2014. 64,32, 67,91. Jumlah pengangguran bulan Februari sampai Agustus. Kembali ke Anda. Terima kasih inhalasi kucing dari Permasalahan Jakarta. Ada Mas Burhanuddin Mutadi. Profesor Andi Hakim Nasution soal gelas setengah penuh atau gelas setengah kosong kan? Tergantung perspektif mana yang kita lihat. Kalau perspektifnya gelas setengah penuh, 77% dalam 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo relatif tinggi. Tapi kalau melihatnya gelas setengah kosong, dalam perspektif tren tadi ada penurunan yang harus diwaspadai oleh Pak Prabowo juga. Penurunan itu juga berdampak misalnya ya, elektabilitas Gerindra di bulan Januari 35%. 35%. 35%. 100 hari pemerintahan Pak Prabowo. Seiring dengan approval ratingnya Pak Prabowo. Pak Prabowo waktu itu kan approval ratingnya 81% ya Januari. Tetapi di bulan Oktober elektabilitas Gerindra 29%. Masih tinggi, signifikan meninggalkan partai lain. Tetapi kalau dibandingkan dengan Januari turun. Nah ini yang menurut saya perlu dilihat secara utuh ya. Dalam pengertian jangan melihat angka pada saat survei itu dilakukan, tetapi lihat dalam perspektif perbandingan. Nah pada titik itu pula saya kira Pak Prabowo harus banyak melakukan semacam koreksi dan introspeksi kebijakan. Terutama kalau dilihat di situ MBK yang tingkat kepuasannya paling rendah ya dibanding program-program yang lain. Kemudian juga soal ekonomi. Apa yang membuat MBG itu makin rendah, Prof? Temuannya, Prof? Bukannya angkanya 35 juta terakhir kalau nggak salah ya? Iya. Angkanya sangat memang progresif. Memang